سيدنا محمد الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ونبلغنا من الشهيد والشهيد ورحمة الله العالمين Alhamdulillah kita memasuki bulan Rabiul Tsani Rabiul Tsani di sini bulan memperingati dilahirkan Nabi Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu 124 Nabi. 124 Nabi. Kira-kira 124 Nabi. Kira-kira apa? Mungkin salah satu setidaknya apa? 124 Nabi Allah pilih lagi menjadi 313 Nabi dan Rasul. Dari 313 Alhamdulillah menjadi 25 Nabi. Di awal dengan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, dari 25 Nabi Alhamdulillah menjadi 5 Nabi yang termasuk ulul azmi rajanya para nabi. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua Nabi Nuh alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, terus Nabi Muhammad SAW. Di antara 5 Nabi ini pilih menjadi satu Nabi yang paling sempurna, manusia paling sempurna adalah satu, yaitu Muhammad SAW. Nabi yang tuntas atau Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Andai kata ada yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu Nabi palsu. Wasiat dan ditanyakan Al-Syawi Yawmi Isnin tentang masalah puasa Isnin. Tentang masalah puasa Isnin. Dan yang itu bihi wa yasu bihi au ziyaratan ya Rabb. Hari Senin itu hari kelahiranmu dan hari kudusmu dan hari di mana diturunkan wahyu kepadamu. Jadi lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW hari Senin disebut ayat di pas yaitu pada ini masih berkomit mengupas sekeras banyak orang yang memperingati Maulid, tapi sejarah Maulid itu bisa Muhammad SAW dan dijelaskan. Nah, lahirnya Nabi Rasul itu ada Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Atau juga disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada suatu peristiwa penyerbuan Raja Abu memakai pasukan gajah. Tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Jelas dalam Quran pasukan menghancurkan Ka'bah. Itu terjadi
12 Muharram 571 Masehi bertepatan 55 hari lagi Kanjeng Rasul dilahirkan. Jadi sebentar lagi kata 55 hari Kanjeng Rasul dilahirkan. Jadi, nah 55 hari lagi sebelum Kanjeng Rasul dilahirkan. Jadi, ada peristiwa yang luar biasa. Ketika lahirnya Kanjeng Rasul, yang pertama padamnya api sesembahan kaum Majusi. Jadi orang Majusi di api disembah-sembah api Tuhan. Api tersebut sudah dibuat abu di dalam pas begitu lahirnya Kanjeng Rasul tiba-tiba api tersebut kedua, kota Mekah dulunya panas, tandus kesakitan. Lahirnya Kanjeng Rasul di kota Mekah suku makmur dari itu ibu. Ketika ada peristiwa ketika lahirnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad itu lahirnya 12 Rabiul Awal Ismi 571 Masehi atau sekitar jadi Kanjeng Rasul putra dari ayahnya adalah Abdullah ibnu Jarir Siti. Abdullah wafat sebagai Abdullah wafat ketika beliau ada di keluarga istrinya di mana di kota Yasin. Di kota Yasin Kanjeng Rasul masih dikandung ibundanya masih usia 2 bulan. Jadi Abdullah wafat di kota Yasin. Jadi disingkatkan ketika 6 tahun ketika Kanjeng Rasul dari lahirnya Kanjeng Rasul tanpa didampingi seorang ayah di sampingnya. Ketika 6 tahun beliau diajak oleh ibundanya berjalan ke makam kakeknya. Ketika di perjalanan ke kota Aqwa itu antara di kota Aqwa jadi pas wafat di jadi wafat jadi lahir Kanjeng Rasul di masa itu tidak didampingi seorang ibu. Setelah itu diurus oleh kakek selama 2 tahun. Jadi wafat kakek pada tahun 578 Masehi. Diurus oleh bapaknya atau oleh ayahnya. Jadi ya ikhlas Allah subhanahu wa taala. Berapa kali dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah walaupun semalam kita masih tetap semangat melaksanakan sholat berjamaah. Jadi tidak boleh meninggalkan sholat apalagi sholat berjamaah subuh. Ada di dalam kita faedah barokah pahala jika selesai dari bersuci. Jadi selesai melaksanakan bersuci atau istiqomah bebersih baik menjadi hadas kecil atau hadas besar atau mandi bersih istiqomah dan lain sebagainya. Pasal maka selama dibandingkan di rumahmu rakaat subuh 2 rakaat subuh berarti kau subuh. Jadi utamanya dulu ini. Jadi kalau langsung jadi akhir kayaknya tidak
sebelum subuh. Ini pahalanya luar biasa, sangat luar sekali. Hingga waktu berdoa di mana waktu sudah fajar sudah terbit atau sudah masuk waktu sholat subuh. Masalah tersebut di mana sudah masuk waktu sholat subuh. Wakadhalika dan begitu juga karena Allah SWT yang dikerjakan oleh Rasul. Semua wajah kemudian muncul. Jangan langsung bingung ya orang bingung. Semua wajah masjid kemudian menuju atau berangkat ke masjid. Walau sholat tidak boleh meninggalkan sholat dijamatin di dalam sholat berjamaah. Apabila ada berjamaah melaksanakan sholat berjamaah subuh, salah satunya diberikan rezeki yang berkah. Walaupun sedikit rezekinya cukup, banyak kadang-kadang melipat tapi belum berkah. Sedikit dia dapat cukup. Nah, walau sholat bijamatin, lah siapa sholat sunat apalagi sholat subuh. Sunat cuma saat dulu dia penting sekali. Nah, saat yang dulu pas sholat berjamaah maka sholat berjamaah apabila sholat pagi bisa diwariskan darajat 27 derajat. Pahalanya 27 derajat. Fayunna talasaham, seandainya kamu menyediakan waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah, menyampaikan sholat berjamaah, menyediakan Fayunna talasaham, seandainya kamu menyediakan istirahat seumpama ini keutamaan. Wa sabar ini al-amun dan banyak mencari doa terhadap dulunya. Jadi istirahat seumpama ini keutamaan. Jadi ada yang kamu mencari baik-baik dan langkah dalam apa amalan kamu ketika kamu mencari. Jadi mau solusi, jadi mau solusi, tapi disia-siakan. Jadi kenapa melaksanakan berjamaah disia-siakan? Apa? Baik pada dalam Abdullah itu apa manfaat kamu ketika kamu mencari? Contohnya, seandainya kita pembinaan di sekolah dari SD dari SMP sampai SMA, SMP, SMK. Pas itu ada apa? Hubungan kerja di satu sekolah. Orang yang nggak mau kerja manfaat, bukan bermanfaat. Maka jangan sampai mau tapi isinya setelah mau tidak ada sholat berjamaah tidak ada. Jadi bukan itu tema masuk itu. Cuma setelahnya itu apa hasil itu pengajian harus yang juga 9 tahun tidak ada masalah itu sebagai sebuah ilmu yang terjawab ada harga yang tidak nah, faedah di mana atau ketika berjalan sampai dari rumah ke sini, paham sih maka berjalan utama jalan. Nah,
Cuma ketika masuk ada bagaimana? Bersahabat dengan Nabi, sabar seperti itu. Cuma sekali dia beliau gak tegas itu sudah meninggal dunia. Sabar. Nah, arahan Nabi dengan tenang. Kau usah musuh, santai aja. Walau dari tidak ini walau raja yang tidak boleh duduk, tidak boleh duduk. Cuma kalau sampai waktunya sudah mepet ya. Nah, Pak Wadi menceritakan dahulu karena ketika ke masjid dahulu karena kaki yang jadi apalah Abu Bakar mati. Cuma setelah itu jangan langsung duduk. Baik ada orang masjid di mana ketika masuk masjid para hadis tidak boleh duduk. Hatta musola tahiyat sehingga kita melaksanakan sholat tahiyat masjid. Jadi sholat sunnah. Maka dalam keadaan tidak suci misalkan masuk masjid tidak boleh. Suci, masuk ke masjid, sunnah membaca 3 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Beberapa yang dia subhanallah apa yang saya sampaikan kemudian mohon maaf. Wabila ada pikirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.